Selamat pagi. Di belakang saya kebun singkong. Kebun singkong. Ini singkongnya bagus nih. Ya, empuk banget. Nuhun. Nah, ini dari Pak Yudi ya, Pak Yudi Rahmanadi. Nuhun pencerahannya. Saya sudah tidak makan per nasian, per tepungan, dan per gulaan. Nah, ini keren, Jess ya. Pasti lebih sehat dibandingkan dengan tetangga-tetanggamu, Pak. Pasti lebih sehat dibandingkan dengan orang-orang sekelilingmu. Kalau kamu punya masalah sama-sama, kamu punya penyakit degeneratif, kalau kamu sama-sama punya penyakit metabolik, kamu punya sama-sama penyakit komplikasi, dibandingkan sama tetanggamu yang masih badok, pernasian, pergulaan, pergorengan, pertepungan, kamu jauh lebih sehat. Saya udah ketemu dengan lebih dari 10 sampai 100 orang yang pasang ring jantung. Sudah ketemu saya. Dan dari mereka menolak seperti apa yang saya sampaikan. Ada beberapa yang mereka melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Nasib mereka sama kayak saya, sehat. Apa-apa yang dilakukan? Tidak sarapan dan tidak makan malam. Udah. Dan menghindari gula, menghindari tepung. Sebentar. Ya, menghindari pergorengan-pergorengan, menghindari jajan-jajanan, menghindari kue-kuehan, dan hanya makan satu hari satu kali di jam 4 atau jam 5 atau jam 6 sore. Dan yang dimakan hubungannya sama, sama telur, hubungannya sama ikan, hubungannya sama daging, hubungannya sama seafood. 4 poin ini saja yang dimakan. Karena apa? Nggak pakai tepung, nggak pakai nasi, nggak pakai yang lain. Sayur kalau ada dimakan, kalau nggak ada nggak nyari saya. Hari ini saya tawarin makan kangkung, mau saya. Hari ini tadi kakak saya masak kangkung, saya mau banget. Ya, saya kangkung masuk. Tapi saya nggak mencari kalau nggak ada. Tapi kalau telur, setiap hari. Saya satu hari bisa lebih dari 5 butir telur sampai 6 sampai kadang 10 butir, Jess. Nggak ada masalah. Badan malah semakin bagus. Jadi saya memberlakukan ke diri saya bangun tidur minum racikan makcin. Saya menambah suplemen. Kalau kamu nggak menambah suplemen, kalau kamu nggak punya degeneratif, kamu nggak punya komplikatif, kamu nggak punya metabolik, nggak ada masalah. Minum racikan aja. Karena racikan sudah mengandung banyak nutrisi. Minum racikan makcin, saya minum suplemen, kamu boleh minum, boleh tidak kalau tidak punya masalah tadi. Terus tidak sarapan. Nah, ini kata kuncinya, tidak makan pagi. Artinya pagi dari bangun tidur, entah kamu bangun jam 4, entah kamu bangun jam 5, bangun jam 6, bangun jam 7, bangun jam 8, bangun jam 9. Pokoknya pagi tidak sarapan sampai jam 12 siang. Tapi kalau kamu bangun jam 11 siang, ya kamu harus menambah waktu 3-4 jam kemudian baru makan toh. Nah, itu kan aturan yang kamu harus tetapkan. Karena kenapa bangun tidur tidak harus diisi makanan? Karena lambungmu, asam lambungnya minus. Jadi tidak butuh makanan. Tidak butuh makanan, minum yang butuh. Makanya ada racikan makcin yang saya siapkan. Ya, minum yang butuh racikan makcin. Itu karena berhubungan dengan suplai nutrisinya. Nah, kalau kamu bangunnya pagi, kamu jam 11 sudah bisa makan telur. Jam 11 makan telur 1, jam 12 makan telur 1, jam 13 jam 1 makan telur 1, jam 2 makan telur 1 boleh. Kalau makan telurnya 2, Pak, monggo silakan, enggak masalah. Lebih bagus. Ya. Lalu jam 4 sore makan. Jam 4 sore atau jam 5 sore atau jam 6 sore makan. Ya, lambungmu seberapa sih gedenya? Ya, lambungmu seberapa gedenya? Gitu. Makannya apa, Pak? Kalau saya makan tongseng. Semalam saya makan kembang tahu sama tulang sama tetelan semalam jam 6 sore sampai sekarang belum makan nih, udah jam 12 ini sampai sekarang belum makan. Ya, nanti sore saya baru makan. Itu tadi nanti sore makan ikan sama kangkung nanti sore. Nah, itu yang saya kerjakan gitu. Malam harinya kamu mau seperti apapun harus wajib kamu putuskan stop makan malam hari. Jangan makan di malam hari. Kalau kamu pengen sehat. Nah, saya sampaikan ini ke teman-teman yang sudah masalah. Kayak saya pasang ring jantung, jantungnya bengkak, bocor 30%. Ada yang bocor sampai 60%, ada yang bocor 10%. Ya, mereka yang mengikuti saya, mereka kasih laporan, kamu bisa baca semua komen di TikTok saya. Itu komen-komennya luar biasa semua.
Ya, saya tidak mengumpulkan testimonial. Buat apa? Itu kan testimonialnya mereka. Tidak perlu saya kumpulkan untuk menjadi kesaksian. Ini loh buktinya, enggak. Kamu aja yang mencari buktinya melalui diri kamu sendiri, Jess. Ya, dengan apa yang saya kontenkan ini, kamu ngikutin atau tidak, kamu yang memutuskan. Ngapain saya sampai memaksakan? Oh ini loh buktinya, enggak percaya. Ini loh buktinya, enggak percaya. Enggak guna buat saya. Kamu mau dikasih bukti malaikat turun dari surga pun kamu enggak percaya kok. Buat apa? Ya, karena manusia itu kan punya keyakinan masing-masing. Nah, keyakinanmu adalah keyakinanmu. Makanya kamu yang harus membuktikan keyakinanmu itu. Jangan orang lain yang membuktikan keyakinanmu. Saya lock out dan login itu karena saya punya keyakinan. Sehingga saya lock out dari keyakinan yang satu dan login keyakinan yang kedua. Itu saya udah membuktikan itu. Karena apa? Karena yang bisa membuktikan keyakinan saya ya diri saya sendiri gitu. Nah, itu manusia, itu hebatnya kayak begitu. Makanya kamu dibedakan dengan binatang. Kamu dibedakan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Bahkan kamu dibedakan dengan malaikat. Malaikat tidak punya tubuh jasmania. Kamu dikasih tubuh jasmania. Nah, itu manusia itu. Hebatnya kayak begitu. Ya. Nah, kalau bisa ini Pak Yudi ini kan membuktikan. Saya udah meninggalkan pergulaan. Saya udah meninggalkan pernasian. Saya udah meninggalkan pertepungan. Saya berani yakin beliau lebih sehat dibandingkan dengan sekelilingnya dia. Saya tinggal di sini nih ya. Saya di Bangka. Kakak ipar saya ini kemarin ketika pertama kali ketemu saya sekitar setengah tahun yang lalu atau ya setengah tahun yang lalu, itu beliau mau operasi prostat. Mau operasi prostat. Saya lihat di belakang beras berkarung-karung. Saya cuma bilang, kalau di sini kan panggilnya cong ya, cong, berasnya jangan dimakan lagi. Sampai akhirnya kutuan tuh beras. Akhirnya dibagi-bagi ke orang yang masih mau makan. Dan kamu tahu yang sekarang terjadi, itu beliau udah tidak operasi prostat lagi. Berkebun dia, di belakang ada kebun sawit yang harus dikerjakan. Tidak operasi prostat lagi. Bagaimana dia menyikapi? Seperti yang saya lakukan. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Jadi beliau selesai makan jam 5 langsung nonton TV karaokean. Itu orangnya masih ada di sini nih rumahnya nih. Ya, di rumahnya tuh. Nah, itu rumahnya tuh. Ya, itu ipar saya. Ipar saya, suaminya ciciknya istri saya. Ya, istrinya pun ngikutin. Akhirnya nggak makan nasi juga. Ya kayak saya, karena saya setiap kali ke sini 5 hari, 10 hari saya ke sini nggak pernah makan nasi. Dan makannya hanya sore, jam 4 saya baru makan, jam 5 baru makan. Kemarin waktu pertama kali saya datang, saya minta dibuatin sop ayam. Dipotong ayam dari belakang itu. Kandang ayamnya ada di sana. Ya, mana ayamnya tidak ada di sini. Ya, itu motong langsung ngambil ayam. Nah, tuh. Ada satu ayam yang mirip-mirip di situ tuh. Nah, itu ayamnya tuh. Ya, itu. Di bawah mana tuh? Di bawah ayamnya itu. Ya, ada satu di situ. Diam-diam. Ini kandangnya di belakang banyak banget. Tiap hari panen telur itu. Nah, kayak gitu, Jess. Jadi semuanya keputusannya di kamu, bukan di saya. Kalau kamu berani memutuskan, ya kesehatannya kamu yang nikmati, bukan saya. Swear, beneran. Orang kalau ketemu saya, baru dia ngeh, iya bener ya, Pak Effendi kelihatan lebih seger. Dulu kamu kalau searching nama saya ya, zaman dulu muka saya kan bulat begini. Gede. Nah, ada itu fotonya itu. Orang saya motivator di perusahaan-perusahaan kok. Ya banyak itu. Kamu buka aja outbound-nya UOB bersama dengan Pak E atau Artumoro atau outbound transformer. Kamu buka aja. Itu ada foto saya, ada diri saya, gede badan saya. Ya. 114 kilo, Bos. 114 kilo. Sekarang saya turun sampai 84. Naik 86 turun lagi. Padahal sudah enggak makan nasi loh. Nggak makan tepung loh. Nah, badannya bisa seperti itu. Kenapa? Karena udah tulang sama daging. Nih, saya nggak ada gelambir-gelambir nih. Ya, nggak ada gelambir-gelambir. Ini perutnya. Nih, tata saya. Nah, bisa goyang-goyang. Nah, ini dia kalau kamu melihat. Jadi sesuatu yang bisa diperjuangkan dalam hidup, kenapa enggak? Tuh. Ini badan saya nih. Kamu kalau masih bisa lihat titit, sehat kamu, laki-laki. Tuh, saya bisa lihat titit saya tuh. Nah, kalau nggak bisa lihat titit, bahaya. Ini badan saya nih. Jadi. Nge-gym. Ya, nge-gym. Supaya badannya kebentuk. Nah, kamu menjadi lebih sehat. Kurangi gulanya. Buang kalau perlu. Ya, gula, gorengan.
jajanan, cemilan itu bukan makananmu itu. Ya, itu bukan makanan, itu sampah. Nggak lebih sehat.